Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan tema yang disodorkan kepada saya untuk dipaparkan pada kesempatan ini agak sedikit berat begitu, tapi saya akan berusaha untuk mencoba menyederhanakan. Tadi terkait dengan politik hukum, sesuatu yang memang sangat penting ya. Terlebih-lebih lagi posisi Persatuan Islam sebagai salah satu ormas Islam arus utama di negeri ini. Pertama-tama perlu kita pahami dan perlu kita klarifikasi terlebih dahulu perbedaan antara syariat Islam dengan hukum Islam. Seringkali pemahamannya dikacaukan begitu. Akhirnya kedua-duanya itu bahkan dari kalangan umat Islam sendiri bukan saja terjadi kesalahpahaman, bahkan sesuatu yang diberi stigma negatif ketika disebut syariat Islam ataupun hukum Islam. Syariat Islam secara sederhana dapat dipahami sebagai pokok-pokok ajaran Islam. Sambil kebalik. Jadi syariat Islam adalah berbicara mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Kan syariat itu arti harfiahnya jalan menuju mata air. Syariat itu. Jadi di Arab kalau unta yang kehausan maka dia akan dilepas, akan mencari sumber mata air. Nah, jalan yang dilalui itu adalah syariat. Oleh karena itu kita pahami syariat itu sebagai sumber dari ajaran Islam. Oleh karenanya syariat itu sifatnya fundamental, tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kenapa? Karena itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada intervensi dari manusia. Oleh karena itu sifat dari syariat Islam itu mengatur hal-hal yang prinsipil dan mengatur hal-hal yang pokok. Dan sifatnya universal syariat Islam itu. Kalau dalam bidang ibadah umpamanya syariat sholat itu sama di mana-mana, 5 waktu, tidak ada yang berbeda. Itu syariat. Akan tetapi ada pemahamannya. Nah, itulah disebut dengan fikih gitu. Disebut dengan fikih. Umpamanya yang terkenal di kita. Kalau syariat sholat subuh itu sama di mana-mana 2 rakaat. Tapi ada yang kemudian ruang fikihnya seperti kunut subuh. Kunutnya sendiri syariat, tapi kunut subuh itu adalah ruang fikih di situ. Jadi syariat itu sesuatu yang fundamental. Jadi syariat di bidang ekonomi umpamanya
Al-Quran menjelaskan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Apakah kalian ingin aku tunjukkan cara bertransaksi yang selamat dari azab Allah? Beriman pada Allah. Di prinsip syariat Islam tentang ekonomi itu adalah keimanan. Itu syariatnya itu. Dan kalau kita mencoba membandingkan yang kemudian sekarang melahirkan ekonomi, ilmu ekonomi modern, mereka menyebutnya yang berasal dari pemikiran barat, yang merujuk kepada bapak ilmu ekonomi Adam Smith. Dia menulis yang terkenal ya, The Wealth of a Nation. Sebetulnya sebelum Adam Smith itu kan ada kitab yang terkenal namanya Al-Amwal itu. Hanya di kita kurang dikaji kitab itu, dan kita cenderung segala sesuatu pendekatannya pendekatan hukum yang sempit. Kalau ada kitab Al-Amwal itu kan, The Wealth of a Nation juga kalau diterjemahkan kan aset atau kekayaan satu bangsa. Itu ditulis oleh Adam Smith dalam kapasitas dia sebagai guru besar filsafat etika di Universitas Glasgow di Inggris. Jadi ilmu ekonomi itu terkait dengan etika. Satu negara, masyarakat yang dia melakukan kegiatan ekonomi nir etika gak akan maju. Contohnya di negara kita itu kan nil etika. Terjadi konglomerasi, sebelumnya monopoli, akhirnya kekayaan itu menjadi terkonsentrasi di salah satu kelompok. Jadi ada 4 orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya sama dengan 100 juta. Itu kan tidak etis. Demikian. Nah, makanya ketika ekonomi itu sudah keluar dari dimensi-dimensi etik, di sini pemerintah harus turun tangan. Ya, di situ fungsi pemerintah itu. Kemarin di Amerika terbukti, Amerika itu kan sangat percaya bahwa masalah ekonomi itu bukan masalah negara, diserahkan kepada swasta. Karena mereka menganggap the government is a poor manager. Pemerintah itu gak bisa ngurus yang begini. Maka akhirnya ambruk gitu. Itu pada era Obama ya. Pengusaha-pengusaha properti di situ juga ambruk. Akhirnya pemerintah turun tangan. Nah, harusnya di kita juga demikian. Kita ambil contoh. Dulu itu di kampung-kampung dan mungkin juga di Jakarta beberapa tahun ke belakang, itu pedagang-pedagang kecil, warung-warung di situ. Sekarang nggak bisa karena semuanya sudah dimasuki, ada Indomart, Alfamart dengan skala yang sangat besar. Harusnya pemerintah mengatur. Mati itu pedagang kecil di situ. Siapapun yang mencoba itu susah untuk bersaing. Nah, pemerintah itu harus mengatur. Jadi kembali ingin saya katakan, Adam Smith itu menetapkan ilmu ekonomi itu dengan landasan etik ekonomi itu. Nah, Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas, tu'minuna billah. Nah, itu jujur. Kan salah satu refleksi dari keimanan itu di masa adalah kejujuran. Itu syariat. Begitu juga di dalam kekuasaan, ada syariatnya. Kekuasaan itu secara universal harus dibatasi. Disebut dengan ajaran konstitusionalisme. Mari kita lihat Al-Quran. Kita lihat surat Al-Alaq ayat 6.
Kalla innal insana layatgha. Ingat, catat, sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan untuk melewati batas. Togo. Togo itu arti harfiahnya luber, lebar. Kalau gelas ini, katakanlah ini kapasitasnya umpamanya 600 ml, kemudian diisi 1 liter, maka akan lebar. Itu togo. Jadi satu keadaan yang kenapa disebut melewati batas, kan 600 ml diisi 1 liter, keluar togo. Dan kalau situasinya seperti itu, semuanya akan menjadi korban. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan informasi historis kepada kita ketika air bah pada zaman Nabi Nuh. Allah mengatakan, inna lamma taghal ma. Ketika air itu sudah pada batas maksimal, kemampuan manusia tidak mungkin lagi mengendalikan, termasuk Kanaan juga tidak bisa, akhirnya dia tenggelam. Inna lamma taghal ma. Makanya orang yang melewati batas disebutnya togut, kan begitu. Kecenderungan manusia itu melewati batas ar-ra'ahu staghna, apabila dia merasa cukup dan tidak memerlukan yang lain. Gitu. Itu yang menyebabkan manusia akan sewenang-wenang. Paling tidak ada 3 hal yang menjadikan manusia itu akan sewenang-wenang. 1, dengan ilmu. Manusia yang merasa ilmunya lebih daripada yang lain dan tidak memerlukan kehadiran yang lain, maka dia akan sewenang-wenang dengan ilmunya. Ada yang disebut sebagai ilmuwan tukang stempel, gitu kan maksudnya. Kan di mana-mana penguasa yang sewenang-wenang itu di backup juga oleh ilmuwan. Begitu. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sewenang-wenang juga dengan hartanya. Orang yang hartanya lebih daripada yang lain, maka dia sewenang-wenang itu. Sekarang sebutnya oligarki. Itu kan sekarang penentu. Oligarki itu ada 9 naga, mudah-mudahan nanti tambah 10. Tapi harus dari sini yang 10-nya. Kan masih 9 naga, oligarki kan gitu. Yang ketiga adalah mereka yang kekuasaannya lebih juga dari yang lain. Nah, itu 3 faktor itu. Makanya Firaun kenapa disebut togo? Karena dia tidak memerlukan yang lain. Sebab ketiganya secara akumulatif berada pada dirinya. Firaun itu menguasai militer, menguasai birokrasi, ya, diwakili oleh Haman, menguasai aset negara direpresentasikan oleh Korun, militer oleh dia sendiri, bahkan paranormal pun dia kuasai. Firaun itu. Memang sejarah menunjukkan para penguasa itu pada umumnya senang sekali itu menggunakan paranormal. Nggak tahu di Indonesia. Saya belum pernah jadi presiden, tapi dengar-dengar presiden di kita juga senang. Kalau ustadz kan suka menasihati, kalau paranormal tuh enggak, ngasih resep aja kalau di situ. Dipegang sama Firaun semua. Makanya Nabi Musa itu disuruh mendakwahi Firaun bukan karena dia penguasa, bukan. Karena kekuasaan itu bukan sesuatu yang haram. Bahkan pada tingkat tertentu, pada situasi tertentu wajib kita memegang kekuasaan itu. Rasulullah itu akhirnya ketika beliau di Madinah dia genggam kekuasaan.
dan kebenaran itu menjadi optimal dengan topangan kekuasaan. Jadi wajib. Jadi Nabi Musa disuruh mendatangi Firaun bukan karena Firaun penguasa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Karena dia itu melewati batas sewenang-wenang. Jadi sebetulnya esensi dari dakwah itu antara lain adalah mencegah kesewenang-wenangan. Dan itu tidak gampang dakwah seperti itu. Gak gampang. Jadi prinsip itu kekuasaan politik gitu dalam syariat Islam itu harus dibatasi. Karena kalau tidak menjadi togo, maka melahirkan itu dalam ilmu modern itu disebut dengan konstitusionalisme. Jadi konstitusi di semua negara itu intinya membatasi kekuasaan, baik periodenya maupun lingkupnya. Nah, di Indonesia setelah belajar nih, Bung Karno dulu diangkat presiden seumur hidup, menyengsarakan bagi yang bersangkutan juga bagi rakyat Indonesia. Naiklah Pak Harto. Pak Harto bertekad, katanya, saya nggak tahu ya waktu itu, melaksanakan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen dulu begitu. Tapi Pak Harto malah lebih panjang dari Bung Karno, 32 tahun. Sewenang-wenang. Dulu saking berkuasanya Bung Karno itu di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diizinkan demi kepentingan revolusi presiden itu dibolehkan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman itu berbahaya. Kalau dalam sejarah yang sangat terkenal setelah Firaun, kalau Firaun kan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan di atas Tuhan. Setelah Firaun itu yang terkenal Louis ke-14 Prancis, dia mengatakan l'État semua, negara adalah saya. Apa kata saya, itu adalah kata negara, gitu. Maka setelah reformasi dibatasi kekuasaan itu jadi 2 periode saja. Itu namanya konstitusionalisme. Nah itu prinsipnya, syariatnya. Di pokok-pokok dalam ekonomi, dalam politik, ya, pendidikan. Syariat Islam tentang pendidikan itu apa? Jangan akidah. Ya bunaya la tusyrik billah, itu syariatnya. Nah, itu ya pengertian syariat itu. Jadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berbasis kepada wahyu, tidak bisa diubah, tidak boleh berubah. Prinsip pendidikan itu tauhid, la tusyrik billah. Nah, itu prinsip. Adapun kalau hukum Islam itu adalah elaborasi atau mendetailkan dari syariat Islam agar si syariat Islam itu dapat merespon perkembangan di masyarakat hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam itu di sana ada intervensi manusia. Makanya hukum itu sifatnya dinamis. Sehingga para ulama kemudian membuat kaidah. Bukan asyariatu al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdinamika tergantung rasionalnya, ilatnya. Kalau bahasa Latinnya sebut ratio legis, alasan hukum. Maka hukum itu menjadi berdinamika karena tujuannya merespon perkembangan di masyarakat, merespon kebutuhan di masyarakat. Makanya para ulama membuat kaidah itu. Jadi hukum itu mesti dinamis dan hukum itu hadir
Bagaimana agar prinsip dalam syariat itu kemudian dapat merespon. Inilah tadi Ustaz tadi ya, yang melahirkan politik hukum. Jadi politik hukum itu, nah, dalam konteks yang tadi, jadi ini seperti kuliah hukum ya, situ. Jadi saya kasih 5 SKS gitu. Ada kefilsafatnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dari syariat dan hukum. Jadi di hukum Islam itu di situ sudah ada kontribusi peran serta intervensi dari manusia dalam rangka mengimplementasikan syariat Islam untuk merespon. Kenapa? Karena hukum itu lahir karena ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan manusia. Kalau syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan Allah yang menentukan. Tidak dimintakan kita minta satu, enggak, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hukum itu lahir karena ada kebutuhan. Ada satu kepentingan yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka ada hubungan antara hukum dan kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang membuat hukum untuk merespon itu? Itu adalah kekuasaan. Jadi sekarang selama kita umat Islam tidak pegang kekuasaan, kita gak bisa bikin hukum. Maka dalam konteks ini, berkuasa itu menjadi sebuah prasyarat agar kita bisa mengimplementasikan tuh syariat ya, dalam bentuk hukum. Begitu. Mungkin mudah-mudahan sudah ada gambaran gitu kan. Maka ada relasi antara hukum dan kekuasaan. Jadi politik hukum itu tergantung dari bagaimana cara kekuasaan itu diisi. Kalau cara mengisi kekuasaannya benar, demokratis, maka akan lahir penguasa yang benar dan demokratis. Maka hukum yang lahir pun menjadi hukum yang demokratis, partisipatif. Nah, ini kebetulan ini salah satu yang pernah menulis disertasi tentang politik hukum Indonesia itu namanya Profesor Mahfud MD itu. Ya. Kata dia, kalau kekuasaan itu bersifat otoriter, maka hukum pun juga akan otoriter. Nah, sekarang kan rame-rame tuh ya. Sebelumnya ada Omnibus Law, sekarang ada Perpu, kan rame gitu. Nah, ini sebetulnya ujian tuh bagi Pak Mahfud sendiri. Tadi saya katakan, kalau kekuasaan itu cara mengisinya demokratis dia. Berbeda dengan raja. Raja itu kan tidak dipilih. Di keturunan. Maka hukum itu apa kata raja? Sehingga muncul ungkapan the king atau the queen can do no wrong. Hukum itu adalah ucapan raja. Tidak ada aspirasi dari rakyat. Tidak ada. Nah, terkait dengan harusnya hukum di kita itu demokratis. Karena kan presiden dipilih secara demokratis. Dan presiden itu mendapat amanat. Karena yang membuat hukum di kita presiden bersama-sama dengan DPR. Bahkan sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inisiatif pembuatan undang-undang itu dari DPR. Jadi lebih demokratis karena DPR wakil representasi dari rakyat. Bersama-sama dengan presiden. Kalau dulu presiden bersama-sama dengan DPR. Setelah ada amandemen konstitusi, DPR bersama-sama dengan presiden. Jadi harusnya demokratis. Nah, itu politik hukum kita. Jadi politik hukum kita itu adalah hukum yang proses pembuatannya harus
menyertakan partisipasi rakyat. Nah, sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar istilah meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermakna, bukan hanya sekedar ditulis tonggung. Umpamanya, oh saya pernah datang nih ke Matraman, padahal datangnya cuma ketemu dengan ustadz aja sendiri gitu, dianggap merupakan semua. Itu tidak meaningful participation. Nah, contoh dengan omnibus itu. Di omni itu artinya apa ya? Omni itu segalanya di situ. Makanya segala di dahar. Ini di Jakarta ya, bukan Namanya. Jadi orang kalau makan apa saja disebut dengan omnivora, kan begitu. Kalau dia yang berkuasa dalam segala hal, maha itu omnipoten. Yang tidak punya kemampuan menjadi impoten, kan gitu. Nah, tapi yang bisa semua itu omni itu. Allah itu omni, maha. Kalau kita itu berada sementara. Jadi kita cuma present saja di dunia ini. Tapi kalau Allah omnipresent, dia ada sebelum kita ada, dan dia akhir setelah kita berakhir. Wal awalu wal akhiru, dan gitu. Allah omni itu. Itu sistem pembentukan hukum yang biasa di common law. Kita ini civil law. Jadi baru ini. Nah, dikebruskan gitu. Bahasa itunya semua ada di situ. Namanya ciptaker. Jadi semua yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja di situ. Oh, ini menyangkut perizinan, masuk. Ini terkait dengan lingkungan, masuk. Bahkan ada transportasi udara, masuk di situ, sehingga pasalnya tuh ribuan. Kenapa kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi? Karena undang-undang ini dibuat tanpa partisipasi publik yang meaningful, yang bermakna. Bayangkan, DPR hanya menerima rancangan seminggu sebelum dibahas. Padahal isinya ribuan pasal. Apalagi rakyat. Makanya ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi, kata Mahkamah Konstitusi, ini inkonstitusional karena cacat formal, yaitu tidak menyertakan publik. Jadi Mahkamah Konstitusi itu belum membahas isinya. Hanya dia mengatakan kalau cara pembentukannya salah, maka isinya pun menjadi salah, kan begitu. Maka kata Mahkamah Konstitusi, pemerintah DPR perbaiki ini dalam waktu 2 tahun. Jadi sampai akhir tahun ini. Pemerintah teh kalah gampang nawai, padahal kuduna masalah 2 tahun itu. Jadi ajaklah bicara. Ini enggak, nyian aja perpu dia. Kalau perpu kan harus subjektif presiden, gak perlu dia bertanya kepada Ustaz Sarif atau siapa, gak perlu. Itu yang dipermasalahkan. Nah, padahal politik hukum kita itu politik hukum yang demokratis, karena itu aspirasi dari rakyat. Itu yang menjadi kontroversi. Ya. Jadi udah jelas kan? Syariat hukum tuh. Jadi kenapa kalau syariat Islam itu belum ya? Banyak yang ada. Belum kemudian mewarnai secara menyeluruh gitu dalam pembentukan hukum di kita. Karena kitanya kan belum berkuasa, tidak megang kekuasaan. Jadi kita tidak bisa mengimplementasikan bagaimana kita punya politik hukum, sebab yang membuat hukum itu adalah kekuasaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah hukum Islam, sejarah fikih itu sendiri, bagaimana pengaruh ya para khalifah ketika itu terhadap fikih-fikihnya. Silakan dikaji itu. Nah, sampai di sini udah ada gambaran ya, syariat, kemudian hukum dan politik hukum. Begitu. Nah, sekarang yang poin keberapa ya? Selanjutnya nih sebelum ini. Karena nanti ada tanya jawab, saya sisakan untuk tanya jawab.
Karena ini sebetulnya kuliahnya bisa 5 jam lagi. Jadi nanti kita lanjutkan pada ini berikutnya ya. Karena kan Ustaz Amin ngasih temanya ke saya yang berat, tapi bagus juga sebetulnya. Saya juga paling tidak mau kalau begini. Saya kan ngasih pengajian ke ibu-ibu itu sejak tahun 86. Ustaz belum lahir ya? 82 ya. 86 saya sudah membimbing ibu-ibu. Tapi saya gak mau seolah-olah kalau ibu-ibu atau bapak-bapak itu ya udahlah itu mah sampai mati aja, gak mau. Harus mencerdaskan. Seolah-olah kok ajaran Islam itu kalau berkaitan dengan ibu-ibu menjadi sangat elementer, kampungan gitu harus gitu. Enggak sih. Kan dakwah juga harus mencerahkan. Ada unsur keilmuannya juga. Begitu ya. Nah, ini poin yang keempat ya kira-kira. Hukum yang sekarang ada di Indonesia, tradisi hukum kita yang ada di Indonesia itu dibangun dari 3 tradisi. Tradisi hukum. 1 disebut dengan kenotic legal tradition. Tradisi hukum ketonik, bukan kenotik, ketonik. Ketonik itu dari bahasa Yunani, ketonos, artinya tanah atau bumi, land. Artinya hukum yang lahir dan berbasis kepada tanah di mana manusia hidup di atasnya. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum adat dalam bahasa kita. Adat tuh bahasa Arab. Jadi nanti ada kaitannya itu hukum adat dengan hukum Islam itu. Bahasa Arab itu adat itu. Kalau bahasa Inggrisnya custom, tapi beda. Custom dengan adat. Ini tampaknya digunakan oleh penjajah Belanda khususnya ketika Christian Snuggergronje itu jadi penasihat agama. Ketika menjajah, ternyata mereka perlu penasihat keagamaan sebab mayoritas orang Indonesia. Ternyata ketika dia datang ke sini, itu sudah ada hukum. Itu hukum lokal, satu kumpulan masyarakat, di mana mereka itu berhukum dengan di mana satu wilayah tertentu yang mereka hidup di sana. Maka muncul namanya tanah adat. Kan begitu. Jadi masyarakat adat di kita, mereka akan tetap hidup kalau ada tanah. Kalau tanahnya tidak ada, mereka gak bisa hidup. Jadi sekarang banyak masyarakat adat yang sudah tidak ada karena tanahnya diambil. Khususnya untuk pertambangan. Makanya menimbulkan kan, yang paling kuat hukum adatnya terhadap tanah adalah Papua. Papua tuh gak bisa apa-apa. Ini sedikit cerita ya. Saya kan kebetulan mempelajari, kemudian dianggapnya ahli hukum udara ruang angkasa. Baru dengar ya, hukum udara ruang angkasa. Kalau para asatid membaca Al-Fiqhul Islam wa Adillatu dari Wahbah Zuhaili, itu ada sekitar 2 halaman yang membahas itu. Kalau tidak salah dia menyebut istilah Al-Qanun Al-Jawi wal-Fadha. Al-Qanun Al-Jawi wal-Fadha. Hukum udara al-Fadha itu ruang angkasa, artinya kan unlimited. Sebutnya konun. Karena konun itu tadi, itu hukum yang dibuat oleh penguasa, namanya konun. Di Persis namanya konun asasi. Kan begitu ya. Bukan syariat, ya kan, di konun. Di Aceh peraturan daerah itu namanya konun. Konun. Mau buat ini spaceport. Spaceport. Kalau lapangan udara kan airport. Ini bandar antariksa.
Jadi untuk meluncurkan satelit di Biak. Kenapa di Biak? Karena itu lokasi yang paling dekat ke Khatulistiwa. Jadi kalau diluncurkan di situ cepat sampai, ketimbang diluncurkan dari Kourou di Prancis atau di Cape Canaveral Amerika, itu keliling dulu. Bahan bakarnya jadi mahal. Kalau di Biak langsung, karena Indonesia itu adalah satu dari 8 negara khatulistiwa, Equatorial State, dan Indonesia adalah negara ekuator yang paling panjang. Bahkan Allah itu menganugerahkan sumber daya terbatas yang ada di atas khatulistiwa kita, namanya geostationary orbit. Jadi kalau menyimpan satelit di situ, dia akan berputar seiring dengan putaran bumi. Makanya daya sensornya itu menjadi kuat. Tapi sayangnya orang teboga ilmunya. Kita gak tahu di situ ada GSO. Dikasih tahu oleh Amerika. Kata Indonesia, loh kalau begitu harus minta izin dong sama kita. Kata Amerika, minta izin gimana? Kamu aja gak tahu. Saya udah menempatkan sekian satelit gitu ya. Jadi memang untuk bersyukur itu kita harus pakai ilmu. Allah kan menghasilkan tuh kita, tapi kita gak punya ilmunya. Akhirnya kita gak bisa bersyukur. Makanya tidaklah azidan nakum gitu ya, karena kita gak bersyukur di situ. Mau ditempatkan di situ, spaceport di Biak. Salah satu kesulitannya adalah soal hukum adat di situ. Kata para tetua di Papua, silakan dipakai, tapi kapan saja kami memerlukan tanah ini akan diambil kembali. Itu yang gawat. Jadi kalau satu saat hari ini mau meluncurkan, datang tetua, ini mau dipakai, jadi itu susah. Tapi di tempat-tempat lain, tetua adatnya bisa disogok tuh ya. Akhirnya hilang masyarakat adat. Karena masyarakat adat itu mereka hidup dari tanah. Makanya hukum adat itu adem, masyarakat adat itu. Kalau di Tasik ada Kampung Naga tuh kan di situ. Ini Baduy, adem mereka hidupnya. Karena di atas tanah itu dibangun, ditanam pohon-pohon. Wilayah yang pohon-pohonnya banyak tuh adem masyarakatnya, berbeda dengan di Jakarta. Pohon-pohon beton semua. Makanya sangar-sangar, hadang apa di sini. Masyarakat adat itu pohon, mereka hidup dari situ. Makannya dari padi yang ditanam, kemudian dia lalap-lalapan juga di situ, adem dia. Dan tanahnya gak bisa dimiliki perorangan. Itu namanya ketonos. Nah, tradisi hukum Indonesia itu sebelum ada Indonesia di Nusantara itu masyarakat adat yang mereka hidup di situ. Adem tuh, namanya Chthonic Legal Tradition. Itu tes yang pertama. Ada pengaruhnya sekarang dalam sistem hukum kita, masyarakat adat itu. Seperti di masyarakat adat ada tradisi maro. Ya, kalau kita menggarap sawah itu bagi dua. Dipakai dulu tuh oleh Pertamina menjadi production sharing dengan perusahaan-perusahaan asing itu dari maro. Kalau saya di Tasik ada maro, mertelu itu bagi tiga ya. Ada merlima segala macam gitu. Itu sekarang jadi production sharing dari Pertamina pakai dari hukum adat. Kemudian hukum adat itu, ya, contohnya hanya ini kemudian disesatkan oleh penjajah Belanda, ya, yang diakui sebagai ahli hukum adat, namanya Van Vollenhoven. Dia orang pinter. Dia ke Indonesia cuma 2 kali. Dia hanya membaca laporan saja, tapi bisa merumuskan masyarakat adat di Indonesia. Saking pinternya, ada mitos gini katanya, dia akan di Leiden. Jadi kalau baca buku, dia selesai itu dalam beberapa jam, langsung dibuang bukunya, karena udah masuk di sini semua. Jadi di belakang jendelanya udah pada nunggu tuh mahasiswa, nunggu buku yang dibuang. Baca buku pijen gitu ya.
Nanti dicoba ya sama Asadin baca buku, buang ya. Nanti santrinya di situ. Nah itu Van Vollenhoven katanya. Nah bapak-bapak di masyarakat adat itu kalau ada yang berbuat salah, itu pengadilannya bersifat restoratif, kecuali untuk kejahatan yang berat seperti pembunuhan. Tapi selain yang berat itu restoratif, jadi tidak mencari kesalahan, itu namanya korektif. Jadi dikembalikan saja kepada situasi semula. Makanya pengadilan adat itu sudahlah, sekarang kurang mencit munding aja ya kita untuk mengembalikan situasi dari pelanggaran ini, maka dia sembelih itu kerbau 5, makan bareng-bareng kembali ke semula. Itu namanya restoratif, to restore. Kecuali kalau pembunuhan, begitu. Ya kalau curi biasa nyuri kerbau ya udah, supaya ini kita ganti ya dengan kerbau 5 kita sembelih semua. Gitu. Nah salahnya Van Vollenhoven, dikiranya si ketua adat itu seperti pemerintah yang membuat hukum, padahal dia yang mengawal pelaksanaan. Jadi pengadilan yang restoratif itu diubah menjadi korektif oleh Van Vollenhoven. Itu yang dipakai sekarang. Makanya di kita dari mulai maling sendal jepit sampai maling duit negara semuanya masuk penjara. Bingung sekarang kita, penjara penuh. Masa yang maling sendal jepit harus masuk penjara? Sementara di Belanda itu penjara ditutup. Sekarang juga pemerintah bingung, koruptor itu di penjara nggak ada bekasnya. Bahkan mereka lebih pandai untuk menghitung hukuman. Nanti juga paling 5 tahun, remisi 4 tahun keluar, dan sebelum masuk uangnya sudah diparkir gitu, ya tenang-tenang aja. Makanya sekarang itu ada wacana pemiskinan untuk koruptor. Saya berkelakar, coba politik korupsinya ambil dari Islam. Sebetulnya kan penghukuman itu sudah efek deteren, jadi efek jerak. Kalau dalam ajaran Islam, syariat Islam itu dengan taubatan nasuha. Taubat itu bukan urusan ucapan. Kalau ucapan itu istighfar, itu adalah pintu masuk untuk tobat. Orang beristighfar belum tentu dia tobat. Tapi kalau orang tobat pasti istighfar dia. Makanya di kita kebanyakan istighfar minus tobat. Kan gitu. Astagfirullahaladzim tuh saya dulu istighfar terus diucapkan, dia cuma menyesal aja. Nah kalau tobat tuh tabayatu taubatan artinya roja'a, return. Dia harus kembali kepada titik sebelum dia berbuat dosa. Sampai mana? Sampai dia tidak mungkin kembali lagi berbuat dosa. Itu taubat. Dan sebuah ilustrasi ya yang perenungan saya itu, taubatan nasuha yang betul-betul itu diperlihatkan oleh Nabi Adam. Allah memfasilitasi taubatnya Nabi Adam itu. Kan Allah menetapkan hukum itu di mana-mana preventif. Wala taqroba, yang dekat-dekat di situ. Wala taqroba hadis syajarah. Ya, larangan. Yang menjadi fokusnya adalah wala takrobanya, bukan hadis sajarohnya. Orang fokusnya hadis sajaroh. Maka nyari-nyari buah apa ini namanya, cari buah moldi segala macamnya. Israiliyat itu yang banyak. Padahal yang jadi fokusnya adalah wala takroba. Tergelincir itu ada, dan dia menyesal, istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Difasilitasi tobatnya oleh Allah, dia dikeluarkan dari jannah ke bumi, ke dunia, dan tidak mungkin dia akan kembali mendekati itu karena udah beda alam. Itu tobat yang paripurna. Dan fokusnya tidak jadi masalah apa Adam turunnya, ada yang mengatakan di Arafah katanya ya.
Itu di Jabal Rahmah katanya. Tapi dia mengatakan di Gunung Himalaya katanya. Tapi ada yang terbaru beberapa tahun yang mengatakan sebetulnya di Cililin Adam dan Hawa ketemu itu. Cililin Pak, daerah Batu Jajar situ. Karena di situ ada batu yang mirip pertemuan laki-laki dan perempuan. Jadi di situ. Makanya muncul ketika itu nabi palsu dari Cililin, dan salah satu ajarannya bahwa beribadah haji itu tidak perlu ke Mekah, cukup ke Cililin karena di situ pertemuan Adam dan Hawa. Nanti juga kurmanya ada, kurma lokal, wajib Cililin tuh di situ ya. Wajib Cililin di situ. Nah, itu apa joknya seperti itu ya. Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tobatnya ada. Dan dia tidak mungkin lagi mendekati itu. Nah, itu yang tobat itu begitu. Jadi kalau dia tergelincir karena berada di tempat yang basah, dia harus jauh yang tidak mungkin lagi mendatangi tempat yang basah. Kalau kita istighfar tiap hari tapi tetap aja di tempat yang basah, dia nggak pernah tobat. Ya, yang seperti itu. Nggak. Nah, tobat harus seperti itu dia. Nggak mungkin lagi. Dan ketika dia sudah jauh pun taubatnya belum sempurna, belum merupakan taubatan nasuha. Tapi harus ada kifarat. Harus ditutup dengan amal soleh untuk menutupi di situ. Nah, saya kan berkelakar nih untuk menghilangkan koruptor sini. Coba kita kasih analogi kias. Pada zaman Rasul ini masyhur kan cerita ini. Ada sahabat Rasul melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Satu hari dia batal. Kifaratnya berapa dia? Syahraini mutatabi'ain. Katakanlah 60 hari. Jadi satu pelanggaran satu hari dengan 60 baru ketutup. Jadi kalau pakai analogi itu, orang korupsi 100 miliar, maka dia harus menutup korupsinya 100 miliar kali 60 berapa? 6.000 ya? Berarti 6 triliun. Kayaknya berpikir beberapa kali orang mau korupsi. Korupsi 100 miliar harus mengembalikan 6 triliun. Baru. Kalau sekarang 100 miliar mengembalikan 30, ya udah untung dia. Jadi politik hukum korupsi di kita ya gagal. Nah, harusnya masuk politik hukum Islam. Tapi kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita bukan pembentuk hukum. Makanya pilihannya jadi presiden atau anggota DPR, pembentuk hukum. Kalau terus-menerus membuat fatwa, fatwa itu tidak mengikat, itu legal opinion. Fatwa itu. Bahkan sekarang fatwa itu di kita, pemerintah khususnya akan mendengar fatwa dari MUI karena itu representasi. Jadi fatwa dari ormas-ormas itu sudah di MUI. Jadi pemerintah, lihat kasus Ahok. Pengadilan minta fatwanya kemana waktu itu? Ke MUI. Yang dibahas itu MUI kan? Ya, waktu itu MUI. Nah, itu di hukum adat itu restoratif, bukan korektif. Islam pun restoratif. Kan kisos itu sebetulnya bukan membunuh, tetapi penegakan keadilan. Dan penentu terakhir bukan hakim, tapi keluarga. Kan begitu. Hakim itu hanya untuk membuktikan bahwa dia pembunuhnya. Tapi apakah nanti itu akan dibunuh atau tidak tergantung keluarganya. Restoratif. Nah, jadi wajib ini sekarang ya, kalau kita ingin menegakkan syariat Islam yang kemudian dijabarkan, didetailkan dalam bentuk hukum, kita harus menjadi bagian dari para pembentuk hukum, yaitu legislatif dan eksekutif. Jadi pilih aja apa mau jadi presiden atau anggota DPR. Ini ustaz-ustaz di sini. Kalau saya sih mau jadi presiden. Karena jadi presiden itu gampang. Yang agak susahnya itu bagaimana supaya dipilih jadi presiden. Nah, itu. Karena tidak ada sekolah pemimpin, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kita harus ingat, kita ini kadang-kadang alfa.
suka menyebut ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu frase keduanya jadi itu. Pada yang pertama dulu, kullukum ra'in, sekalian semua itu adalah pemimpin, dan kita harus siap jadi pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpin harus jadi pembelajar cepat. Jadi kalau saya jadi presiden, saya siap. Dan saya akan jadi pembelajar cepat. Berikan kepada saya 1 minggu aja, udah bisa saya jadi presiden. Gak perlu 5 tahun belajar terus. Konon ya, ada presiden Amerika. Dia sebelumnya bukan presiden. Hari pertama bingung dia. Kumaha ini ya, gimana sih presiden? Tapi kan dia presiden, pemimpin, belajar cepat. Gimana caranya? Dia berpikir yang paling tahu apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, office boy. Panggil office boy. Office boy dipanggil presiden, seneng dia. Ditanya baca ngomong dia kan. Ngomong dia. Tanya, presiden yang kemarin tuh kalau pagi-pagi apa? Oh, Tuan Presiden, kalau presiden yang kemarin begitu datang dia minta teh panas. Kata presiden ini, kalau begitu saya minta teh panas. Perintah presiden yang pertama, buatkan teh panas. Setelah dibuat itu, setelah minta teh panas, apalagi itu? Minta disodorkan koran yang terbit hari ini. Kalau gitu, tolong koran. Baca dia. Setelah minta koran, apa lagi biasanya? Oh, beliau akan memanggil kepala staf Gedung Putih. Panggil kepala staf Gedung Putih, briefing. Dari kepala staf Gedung Putih itu kan dia akhirnya bertanya, jadi meningkat. Office boy pertama sekarang belajarnya ke kepala staf. Terus begitu. Seminggu beres dia belajar, sudah semua. Hari Seninnya dia sudah tidak lagi bertanya kepada office boy. And then the president says, no, I am the true president. Mulai hari ini saya adalah presiden yang benar. Kalau kemarin presiden yang sedang belajar, tapi presidennya diajarin seminggu lagi latih. Jangan terlalu lama. Nanti kesian rakyat dipimpin oleh yang sedang belajar terus. Jadi gitu ya, siap kan semua jadi presiden? Jadi gubernur juga siap ya. Kan quick learner, pembelajar cepat. Saya juga dulu sebelum menikah, kan saya belum menikah sebelumnya. Belum berumah tangga sebelumnya. Tapi begitu menikah hari pertama, saya belajar. Wah, harus cepat dan berpikir. Saya seminggu aja belajar berumah tangga. Akhirnya awet sampai sekarang. Nyaris tahun depan itu akan 30 tahun. Tidak ada gangguan apa-apa. Apalagi KDRT, nggak ada itu. Ya. Nggak ada tuh KDRT. 30 tahun. Ya. 30 tahun. Berumah tangga saya lumayan masih seger, saya udah 30 tahun ini. Belajarnya seminggu aja saya bilang, kan sebelumnya nggak berumah tangga. Bagaimana kalau syarat berumah tangga itu harus punya pengalaman sebelumnya, nggak akan nikah saya. Gitu ya, nah, jadi politikum korupsi itu gagal disanksi. Coba kalau tadi pendekatannya kifarat yang tadi, sekarang baru akan pemiskinan. Bagaimana cara memiskinkan koruptor? Pakai konsep tobat, kifarat. Jadi kalau benar di negeri ini tiap hari ribuan jutaan yang bertobat, maka akan ada miliaran kebaikan. Itu yang kifarat itu. Itu ya, yang satu tonic legal tradition. Kumadan. Ada. Yang kedua, Islamic legal tradition. Karena kemudian pada abad datang Islam kan ke Nusantara ini. Dan kemudian agama Islam itu dipeluk oleh mayoritas. Akhirnya hukum adat itu menjadi identik dengan hukum Islam. Karena hukum yang hidup itu adalah hukum yang mencerminkan masyarakatnya. Salah satu sekarang kelemahan dari hukum Islam, tidak menemukan masyarakat yang melaksanakan itu. Kelemahannya. Akhirnya kita berputar-putar. Hukum Islam itu menjadi direduksi, dipersempit oleh kita hanya terkait dengan ibadah makhluk.
Fikih pun hanya fikih ibadah. Dimuter aja di situ. Kemudian hukum menjadi tidak bunyi. Akhirnya masyarakat hanya meminta penjelasan hukumnya. Setelah jelas udah saja. Sehingga khas pertanyaannya, Ustadz bagaimana hukumnya ini? Jawablah oleh Ustadz. Setelah dijawab ya sudah. Kenapa kemudian masyarakat barat hukumnya menjadi canggih? Karena hukum yang mereka buat dilaksanakan di masyarakatnya. Nah, itu. Kita kan tidak memiliki itu. Masyarakat barat membuat masyarakatnya lewat apa? Lewat teknologi. Lewat teknologi. Kita tidak, akhirnya sekarang hukum kita terkait dengan teknologi capek sendiri. Orang lain yang berbuat, kita yang capek. Contohnya, mereka bikin uang kripto, e-money. Bukan kita kan yang bikin. Kita kebagian ditanya hukum uang kripto, kan begitu. Itu yang terjadi, kita sampai kepada fatwa. Jadi capek kita. Nah makanya juga dalam diskusi saya sarankan juga agar Dewan Nisbah itu membuat fatwa itu yang memberikan guidance. Haram nih uang kripto, yang halal tuh ini. Itulah pernah ada dulu politik hukum Indonesia pada era tahun 70-an akhir. Zaman Pak Harto ketika Menteri Kehakimannya Profesor Mokhtar Kussumatmaja, dia mengadopsi dari filosof Amerika Ross Capone. Dia mengatakan law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah alat untuk membimbing mereka masyarakat. Jadi hukum harus ada di depan, bukan hanya di belakang. Kalau di belakang juga fatwa itu, tapi harus di depan. Maka hukum yang di depan itu adalah hukum yang cerdas dan akan mencerdaskan. Saya ambil contoh yang canggih-canggih ya. Kan sekarang harus yang canggih-canggih gitu. Hukum yang mencerdaskan. Indonesia itu lautnya, garis pantai yang terpanjang di dunia. Gimana supaya aman nih dimanfaatkan oleh kita si laut itu? Ahli hukum yang cerdas nih. Tadi Pak Mokhtar dengan yang tadi hukum di depan teman. Maka diperjuangkanlah satu konsep yang namanya zona ekonomi eksklusif, exclusive economic zone sejauh 200 nautical mil. 1 mil itu sekitar 1,5, jadi 300 km. Jadi perairannya itu perairan internasional, tapi kekayaan alam yang di situ khususnya perikanan milik negara pantai. Kemampuan teknologi kita, kapal nelayan kita belum nyampe untuk 200 mil, tapi hukum sudah di depan. Itu yang saya maksud seperti hukum. Jadi hukum Islam yang dihasilkan dari fatwa-fatwa kita itu hukum yang membimbing. Jangan hukum yang di belakang. Kalau hukum di belakang pemadam kebakaran, apalagi hanya kalau kita berputar-putar di ahkamul khamsah itu hukum yang 5. Jadi kalau tidak haram ya halal, kalau tidak makruh ya mubah. Di depan, di situ. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, tradisi hukum Islam. Karena dipenuhi oleh masyarakat, akhirnya hukum adat itu menjadi identik dengan hukum Islam. Maka coba kita lihat sekarang penampakannya nih, kan kesultanan muncul, seperti di Jogja. Itu kan kekhalifahan Jogja itu, gelarnya juga Khalifatullah Ngabdurrahman, yang sultan nama panjang sekali ya. Saya bukan orang Jawa jadi nggak hafal. Gitu. Makanya bangunan di kita lihat situ, masjid, situ ya, masjid, pendopo, penjara. Makanya Bung Karno bikin Masjid Istiqlal dekat istana. Itu.
Makanya kemarin Pak Ridwan Kamil meresmikan Masjid Al-Jabar. Jadi di kita itu kalau masjid di tingkat nasional namanya masjid negara, di tingkat provinsi namanya masjid raya, di tingkat kota itu namanya masjid agung, di tingkat kecamatan namanya masjid besar. Itu kan identik di kita, ya, tradisi hukum Islam. Yang ketiga, pembentuk tradisi hukum di Indonesia itu adalah tradisi hukum barat. Karena kita dijajah, karena muncullah KUHP, ya. Kita undang-undang pidana, kita undang-undang perdata, nah itu legal petition, begitu. Jadi sampai di sini tadi hukum adat tradisinya, yang betul, tradisi hukum Islam, tradisi hukum adat hukum Islam itu menjadi menyatu. Nah sekarang dalam rangka, ya, kita ini kan mayoritas Muslim, ya, di Indonesia Muslim. Berarti hukum akan bekerja di Indonesia itu kalau mencerminkan mayoritas. Karena politik hukum kita itu ya hukum demokratis, kan begitu. Bagaimana caranya dalam politik hukum ini? Maka umat Islam, para pemimpinnya, para ulamanya, para ahlinya, itu harus kreatif menggali syariat-syariat Islam, nilai-nilai yang nanti akan menjadi bahan-bahan hukum. Contohnya yang tadi, pemerintah bingung sekarang untuk menghukum koruptor ini, di penjara tidak kapok, dia juga kapok, mau dimiskinkan. Ini bagaimana kalau begini? Itu sekarang kan kita. Itulah yang disebut dengan sumber hukum material yang menjadi materinya. Apalagi sekarang hukum di kita itu berbasis teknologi. Karena berbasis teknologi, maka memodifikasi dengan sangat radikal, ya, fikih-fikih konvensional terkait dengan transaksi. Contohnya ijab kabul. Dulu ijab kabul begini, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Ya, ijab kabul kan begitu. Sekarang nggak ada lagi yang gitu, karena sudah online shopping, ya. Online shopping yang semua berdasar klik, nggak perlu ngomong. Orang sekarang sedang bertransaksi, nggak ngomong sama dia, begini aja dia. Mau bapak-bapak bayar apa saja di ATM, instruksinya diikuti tanpa kita merespon dengan ucapan. Masukkan nomor PIN. Ada yang harus begini, ya ATM saya akan masukkan, enggak, langsung masukkan gitu. Dulu ini kalau kita cerdas, ya, kan dalam pernikahan tuh ada namanya badal golat, ya, yang karena jarak gitu. Dulu yang pernah nikah pakai badal golat tuh Presiden Abdurrahman Wahid, beliau di Irak, Ibu Sinta Nuriyah di sini. Badal golat. Sekarang nggak perlu badal golat, atau badal golatnya sudah dimodified oleh teknologi. Jadi sekarang sudah ada e-marriage, electronic marriage. Perempuannya di Matraman, calon suaminya di Washington, mereka bisa bertatapan. Ya, kalaulah ada yang berfikih bahwa kabulnya itu tidak boleh ada nafas yang terpotong, saya terima gitu, bisa juga dengan teknologi, gak jeda sekarang. Bahkan kemarin zamannya COVID-19 ada yang bukan Jumatan tapi Zoomatan. Ya, Zoomatan, Jumatnya lewat Zoom. Itu fikih kan? Fikih tentang Jumatan. Kalau zaman Rasul gak ada fikih itu. Tapi begitu ada teknologi Zoom, muncul ilatnya COVID-19, Zoomatan kemarin itu. Itulah hukum. Nah inilah yang PR kita, ya. Langsung terakhir ini, ya, langsung terakhir. Oh iya, katanya ngomong kompilasi. Saya nggak paham apa yang dimaksud, tapi saya akan memahami yang menurut tanggap saya aja. Kan yang ada istilah kompilasi hukum Islam itu terkait dengan perkawinan, ya. Situ.
Kenapa tuh muncul itu? Karena banyak mazhab. Jadi bingung nanti hakim. Akhirnya pemerintah berinisiatif mengcompile dari situ, sepakati ini dan itu lewat keputusan presiden dulu, impres malah. Jadi kurang kuat sebetulnya si dasar hukumnya itu. Disebut dengan kompilasi, maka namanya masih kompilasi, bukan dalam bentuk undang-undang. Nah, itu untuk pegangan, sebetulnya pegangan. Karena kan kalau menurut mazhab ini pernikahan itu sah apabila ada wali yang mengatakan enggak, yang penting saksi dan sebagainya. Kompilasi. Singkat kata, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin saya katakan bahwa syariat Islam itu sesuatu yang bersifat permanen, karena itu adalah wahyu, itu adalah God made, buatan Tuhan, buatan Allah. Syariat sumber. Tapi kalau hukum, di situ sudah ada kontribusi ro'yu. Dan ro'yu itu diberikan oleh Allah kepada kita agar kita mampu melakukan interaksi, melakukan sinergi fenomena-fenomena di masyarakat agar tetap berada di dalam koridor syariat. Itu namanya hukum. Pada zaman Rasul tidak ada itu ijab kabul yang klik gitu. Tapi syariatnya sebuah transaksi itu bersifat sukarela, antaradin, tidak boleh dipaksa. That's syariat. Tapi bagaimana syariat itu hidup di masyarakat yang dinamis? Nah, kita bikin hukumnya. Oleh karena itu, yang yadurru ma'illati itu adalah al-hukmu, bukan asy-syari'atu. Kalau asy-syari'ah mah tidak tergantung kepada illat, karena itu God made. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini kuliahnya baru 2 SKS, nanti disambung ya tahun yang akan datang. Jadi Januari lagi tahun yang akan datang. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan, karena saya harus segera ke Bandung, harus mudah-mudahan keburu rapat jam 1. Jadi 10 menit aja.